dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Pak Reza dan juga Pak Nafis, dan juga terima kasih kepada asisten dosen kami yaitu Mbak Belva dan juga Mas Samro. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan final project manajemen basis data. Nah, yang pertama saya sendiri Amelia Kurnia Fitri dengan NRP belakang 009 di sini akan menjelaskan mengenai total booking dan juga revenue per bulan. Untuk query-nya sendiri seperti berikut. Di sini kami menggunakan kolom-kolom berikut. Nah, untuk ekstrak ini kami mengambil tahun dan juga bulannya saja, kemudian dihitung untuk mengetahui total bookingnya dan juga sum ini untuk mengetahui total pendapatannya. Kemudian dari tabel booking ini dijoinkan atau digabungkan dengan tabel tiket, kemudian dijoinkan dengan tabel tiket flights. Karena dari tabel booking dan juga tiket flights itu tidak terhubung secara langsung, oleh karena itu dihubungkan dulu dengan tabel tiket. Nah, kemudian kita kelompokkan berdasarkan tahun dan bulan dan juga diurutkan berdasarkan tahun dan bulan. Ini kenapa diambil lebih dari 8 dan kurang dari 7? Karena kami tidak memasukkan tahun 2016 bulan ke-7 dan 2017 bulan ke-8 karena datanya tidak lengkap. Nah, kemudian untuk running time before-nya itu sebesar 31 menit. Sedangkan setelah dibuat materialize view itu hanya 5 milisecond saja. Kemudian kami juga mencari indeks rekomendasi dari PG Analyze dan didapatkan indeksnya sudah optimal. Oleh karena itu kita membuat indexing sendiri dengan hasil indeksnya seperti berikut, ada 5 indexing dan kemudian setelah di running menggunakan indeks tersebut, hasilnya menunjukkan running time-nya hanya 8 menit saja yang awalnya 31 menit. Nah, untuk visualisasinya seperti berikut. Kami memvisualisasikan dari bulan Agustus hingga Juli dari 2016-2017. Mungkin di sini ada tren sedikit turun di Februari dan selebihnya mungkin sudah cukup stabil. Oke, setelah mengetahui tren pendapatan per bulannya, kita akan lanjut ke sebelumnya saya perkenalkan saya Fikri Kalfrento dengan RP akhir 027. Nah, setelah mengetahui dari tren per bulannya, kita akan mengetahui jumlah tiket terjual dan total pendapatan berdasarkan jenis maskapai. Oke, di sini kita menggunakan query yang sebagai berikut. Pertama, kita akan memunculkan fare condition dan memunculkan jenis pesawat serta memunculkan jumlah tiket terjualnya dan memunculkan total pendapatan. Di sini kita menggunakan atau kita mengambil sumber data dari tiket flights lalu dijoinkan dengan flights ID dan kita joinkan dengan iCraft data karena dari tiket flights ID tidak memiliki hubungan secara langsung dengan iCraft data dan dikelompokkan berdasarkan fare condition dan data modelnya untuk jumlah tiket yang terjual. Berikut adalah tabel yang hasil tabel query dari kami. Nah, setelah itu sebelum kita apa-apakan running time before-nya itu kita waktu running itu sekitar 29 detik dan kita mencari indexing rekomendasi indexing dari PG Analyze itu muncul sebagai berikut dan ketika di indexing sekitar 27 detik dan kita menggunakan running time materialize view-nya itu hanya 2 milisecond dan berikut visualisasi dari query yang tentang pendapatan. Ini jumlah tiket terjualnya mayoritas adalah ekonomi sebesar 88% dan bisnis sebesar 10% dan comfort sebesar 2% karena tidak semua jenis pesawat dan tidak semua maskapai memiliki kelas yang sama. Dan pendapatan tertinggi itu di Boeing 767-300 sebesar 35 miliar dan yang paling rendah itu Casena 208 Kavaran dengan pendapatan di bawah 5 miliar. Oke, next. Baik, selanjutnya yaitu karena kita telah mengetahui tiket terjual dan juga pendapatan per kelas maskapai dan juga maskapai, selanjutnya akan kita ketahui mengenai rata-rata harga tiket berdasarkan jenis kelas dan maskapai. Sebelumnya perkenalkan saya Arina Marisa Putri NRP 088. Nah, berikut ini merupakan query yang kami gunakan. Di sini kami ingin memunculkan hasil harga tiket berdasarkan kelas maskapai dan juga maskapainya. Oleh karena itu pada bagian select ini kami memilih kolom model dari tabel aircraft data, kemudian memilih kolom fare condition dari tabel tiket flex, dan kemudian kolom amount dari tabel tiket flex. Kami menggunakan operasi matematika yaitu average untuk memunculkan rata-rata harga tiketnya. Di sini ada 3 tabel yang kami gunakan yaitu tabel tiket flex di mana kami menjoinkan 2 tabel yaitu flex dan juga aircraft data, di mana mengapa kami menjoinkan juga flex karena untuk menghubungkan tabel tiket flex dan juga aircraft data. Kemudian data akan dikelompokkan berdasarkan model dan juga fare condition dan diurutkan berdasarkan aircraft model dan juga fare condition. Nah, berikut ini adalah hasil dari query yang telah di-running.
Nah, di sini juga kita ketahui running time before sebelum di indexing yaitu 31 detik dengan indeks recommendation dari PG Analyze yaitu 1,6 kali lebih cepat, dan yang di bawah ini merupakan indeks yang direkomendasikan oleh PG Analyze. Kemudian after indexingnya yaitu 30 detik, dan kami juga menggunakan materialized view dan dihasilkan 7 mili detik, sehingga direkomendasikan menggunakan materialized view. Nah, kemudian ini visualisasi data dari query sebelumnya yaitu yang harga tiket yang paling tinggi yaitu kelas bisnis dan yang paling rendah yaitu kelas ekonomi. Sedangkan untuk per maskapainya tiket yang paling tinggi yaitu Airbus A319-100 dan yang paling rendah yaitu Cessna 208 Caravan. Nah, selanjutnya adalah query untuk rute penerbangan terpopuler. Nah, setelah kita ketahui dari yang sebelumnya adalah rata-rata tiket tertinggi. Nah, yang ini adalah rute penerbangan terpopuler. Sebelumnya perkenalkan saya Ratna Maulida Wulandari, NRP 097. Nah, di sini menggunakan query yang pertama yaitu select dengan memunculkan kolom dari departure airport dan juga arrival airport. Nah, itu kita dapatkan dari tabel flights. Lalu juga di count listing di kolom tpassengers.id dengan menamai total passengers, yaitu untuk menghitung dari jumlah yang unik dari kolom tpassengers.id. Nah, karena di tpassengers.id ini tidak ada di tabel flight, maka dijoinkan dengan tabel tiket. Lalu data dikelompokkan dari departure airport dan juga arrival airport dan diurutkan dari yang terbesar dan diambil 5 data. Berikut adalah tabel hasil dari total penumpang tertinggi dari keberangkatan dan juga kedatangan. Lalu, nah setelah di running time sebelum indexing itu didapatkan waktu execute selama 3 menit 52 sekon. Nah, setelah di indexing ternyata di PG Analysis itu sudah optimal. Nah, lalu di indexing secara manual dan dihasilkan running time after indexing yaitu 1 menit 45 sekon. Nah, di materialized view juga mendapatkan waktu 6 milisecond, jadi direkomendasikan di materialized view. Nah, untuk ini adalah visualisasi dari rute penerbangan dari penerbangan tertinggi yaitu di ME ke OFB dan juga yang terendah adalah FX dan ke SVO. Oke, selanjutnya ada query kelima yaitu total penumpang dan pemesanan terbanyak berdasarkan periode. Di sini merupakan query-nya, jadi kita ingin mengambil year sama month dari masing-masing dari tabel bookings, kolom book date dan menamainya sebagai year dan month, jadi sebagai tahun dan sebagai bulan. Nah, setelah itu kita count, kita menghitung distinct, itu distinct artinya mengambil total passenger sama total pemesanan yang unik dan menamainya sebagai total passenger sama total bookings. Habis itu kita ini tuh join dua tabel, jadi kita ingin menggabungkan tabel bookings dan tabel tiket berdasarkan booking drive-nya. Nah, habis itu kita kelompokkan grup by-nya sebagai year sama month, yaitu ya seperti yang di sini ada year sama month. Terus order by kita urutinnya mulai dari total penumpang yang terkecil sampai yang terbesar dengan limitnya tuh 5. Nah, dengan hasil output ini dapat diperluaskan sebagai berikut ini. Nah, habis itu kita indeks. Nah, sebelum diindeks itu 57,8 sekian lah. Terus setelah kita taruh di indeks Savitzer itu dapat sebesar 48,77. Nah, itu kan lebih cepat. Tapi di materialize lebih cepat lagi. Kita dapat sebesar 2 milisecond. Jadi kita jadi direkomendasikan menggunakan materialize view. Nah, habis itu berikut adalah visualisasinya dari query saya. Nah, tampak di sini dari tahun ini Oktober Desember ini tahun 2016, terus dari Maret ini 2017 ini tampak fluktuatif. Nah, total pemesanan juga gitu fluktuatif. Jadi yang tertinggi itu di Juli 2017 sama kayak total penumpang terbanyak juga di Juli tahun 2017. Nah, segitu aja. Eh, Mungkin segitu aja. Jika ada kurangnya dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.